suatu penyakit yang tidak akan pernah sembuh. Penyakit apa itu namanya? Hipertensi. Penyakit darah tinggi. So, ketidakmampuan kita dalam menata hati, apa yang dilihat jadi marah, apa yang didengar jadi marah, apa yang diucapkan hanya kalimat-kalimat marah. So, pasti orangnya akan terkena penyakit darah tinggi. Pasti teman-teman. Karena tidak ada sejarahnya orang yang terkena penyakit darah tinggi, orangnya sabar. Gak ada satupun orang yang penyakit darah tinggi, orangnya sabar. Gak ada teman-teman. Karena orang yang terkena penyakit darah tinggi adalah orang yang tidak mampu dalam menata hatinya. Apa yang ia lihat jadi marah, apa yang ia dengar jadi marah, apa yang terucap jadi marah. Karena hati disebut kolbu, kolbu disebut jantung. Ketidakmampuannya dalam menata hati, ketidakmampuannya dalam bersabar, maka akan berdampak pada kolbunya, berdampak pula pada jantungnya. Sob, kalau lagi marah, jantung pasti berdetak lebih kencang. Orang kalau lagi marah, pasti detak jantungnya tidak karuan. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Semakin kencang detak jantungnya, maka akan semakin tinggi presernya. Semakin kencang detak jantungnya, maka akan semakin tinggi tekanannya. Nah, itulah orang yang terkena penyakit darah tinggi. Jadi darah tinggi itu datang bukan dari makanan, bukan. Darah tinggi datang dari sifat diri kita. Meskipun banyak orang terkena penyakit darah tinggi, buah daripada genetik, buah daripada keturunan. Orang tuanya darah tinggi, keluarganya semuanya darah tinggi, keluarga darah tinggi. Jangan salahkan keturunan. Kenapa diri kita terkena dampak penyakit keturunan? Karena boleh jadi ada sifat tidak baik di atas kita yang kita ikuti sifatnya. Yang kita ikuti sifatnya. Maka barang siapa yang pengen memutus aliran itu, maka jangan ikuti sifat-sifat tidak baik yang ada di atas kita. Kalau kita tahu orang kita memiliki sifat seperti itu, maka jangan sampai diri kita mengikuti sifat yang tidak baik itu. Ya, jadi jangan salahkan, saya kan darah tinggi gara-gara keturunan. Jangan. Kita darah tinggi ya karena sifat kita sendiri. Karena Rasulullah sendiri yang bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Bahkan rasa sakitnya tertusuk duri saja penyebabnya dosa. Apalagi adanya penyakit darah tinggi dalam diri kita, ya udah pasti penyebabnya adalah dosa. Gerbang daripada dosa adalah sifat perilaku perbuatan kita. Adanya darah tinggi buah daripada sifat kita, adanya darah tinggi buah daripada perilaku kita, adanya darah tinggi buah daripada perbuatan kita. Kalau kita ingin sembuh dari penyakit darah tinggi, maka perbaiki sifatnya, perbaiki perilakunya, perbaiki perbuatannya. Bukan obat dan terapi jalan keluarnya. Sok minum obat, ada nggak yang sembuh dari darah tinggi? Nggak ada. Karena sifatnya obat hanya mengurangi sensasi, rasa sakit yang dihasilkan dari darah tinggi. Namun tidak ada yang menyembuhkan. Tidak ada. Ya, jadi bagi teman-teman di sini yang terkena penyakit darah tinggi, solusinya bukan menghindari makanan, solusinya bukan menyalahkan makanan, solusinya bukan menyalahkan garam, solusinya adalah perbaiki sifatnya, perbaiki perilakunya, perbaiki perbuatannya. Kedepankan sabar daripada marah, itu gerbang untuk sembuh. Kedepankan sabar daripada emosi, itu gerbang untuk sembuh. Ya. Namun pengen sembuh hanya mengandalkan minum obat, pengen sembuh hanya mengandalkan minum herbal, pengen sembuh hanya mengandalkan terapi, hanya mengandalkan datang ke orang pintar, itu perbuatan yang sia-sia teman-teman. Karena apa? Sembuh dan sakit itu sepenuhnya hak prerogatif Allah. Tidak akan mungkin terjadi penyakit jika Allah tidak mengizinkan. Tidak akan mungkin sembuh penyakit kita jika Allah tidak mengizinkan. Maka adanya sakit, adanya sembuh dalam diri kita sepenuhnya hak prerogatif Allah. Maka jangan sampai sakitnya kita menyalahkan orang lain. Jangan sampai sakitnya kita menyalahkan makanan. Jangan sampai sakitnya kita berprasangka buruk kepada yang lain. Sakitnya kita udah pasti datangnya dari dosa kita sendiri.
Bukankah kita sudah sama-sama bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Kita sudah sama-sama bersyahadat. Rasulullah sudah menyampaikan, Rasulullah sudah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit melainkan Allah gugurkan dosa. Rasulullah yang kita syahadatkan, yang kita beriman kepadanya, yang kita meyakininya, segala penyakit disampaikan oleh Rasulullah penyebabnya adalah dosa kita. Kenapa justru lebih percaya kepada pedagang obat, lebih percaya kepada orang pintar, lebih percaya kepada pedagang agama yang menakut-nakuti hati diri kita, yang menyalahkan yang lain yang menyebabkan penyakit kita. Pedagang obat menyampaikan sakit kita gara-gara garam, sakitnya gara-gara makanan. Rasulullah menyampaikan sakitnya gara-gara dosa. Kalau syahadatnya lempeng, pasti lebih percaya sabda nabinya ketimbang sabda pedagang obatnya. Ada lagi orang sakit bilang katanya dari makanan. Orang sakit bilang katanya dari orang lain. Katanya sakitnya dari rumah. Katanya sakitnya dari dapur yang salah. Katanya sakitnya dari kamar mandi yang salah. Katanya sakitnya dari pohon depan rumah. Kalau ada yang percaya dengan hal seperti itu, apa kabar syahadatnya guys? Apa kabar? Rasulullah sudah ngasih tahu segala penyebab penyakit kita adalah dosa kita sendiri. Kok lebih percaya ucapan orang pintar, lebih percaya ucapan pedagang agama, lebih percaya ucapan pedagang obat? Apa kabar syahadatnya? Katanya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Masa iya sabdanya tidak dipercaya, firman Tuhannya tidak dipercaya? Lantas kepada siapa harus percaya? Percaya sama pedagang obat, percaya sama pedagang agama, percaya sama orang pintar. Yuk kita belajar sama-sama, kembalikan syahadat kita yang semurni-murninya. Tegakkan tauhid dalam diri kita. Jangan jadi orang yang mencela-mencele. Ya, jangan jadi orang yang mencela-mencele. Perkara dikit, ditakut-takutin dikit, iman lemah. Ibu lagi darah tinggi, nggak boleh makan garam. Iman jadi lemah. Allah sudah berfirman, Robbana ma khalaqta hada batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Gak ada penyakit darah tinggi gara-gara garam. Gak ada. Selagi garamnya alami. Garam yang benar-benar dari air laut. Namun kalau garamnya buatan manusia, ya boleh jadi. Bisa jadi perantara penyakit darah tinggi. Makanya hati-hati dengan produk-produk manusia. Hati-hati. Kalau ingin garam kita sehat, yuk konsumsilah garam made in Allah. Yang asli dari air laut. Jangan sampai diri kita kalah dengan binatang. Binatang ternak, sapi, kerbau, kambing, mereka minumnya air garam. Garam apa yang mereka mau? Garam asli dari laut. Ya, sekali-kali coba kasih garam bikinan manusia yang putih, glowing, bersih. Mau minum nggak? Mau minum nggak? Nggak ada yang mau, binatang. Karena mereka tahu mana garam yang baik, mana yang bukan garam. Binatang yang gak punya akal, mereka bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Padahal manusia dititipi akal, namun bodoh karena dibodohi oleh pedagang obat. Dibodohi oleh pedagang obat. Ya, mereka tergiring opininya sehingga apa? Membenci made in Allah, membenci air laut. Sehingga apa? Orang zaman sekarang jarang ada yang memakai garam. Kebanyakan memakainya bahan kimia. Tuh teman-teman. Ya, padahal Allah sudah berfirman, Robbana ma khalaqta hada batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Nyalahin garam. Padahal garam adalah sumbernya rasa. Dasarnya dari garam itu bisa menjadi perantara sehat segala tubuh kita, perantara sembuh segala penyakit kita. Hanya garam saja. Mungkin teman-teman ada yang pernah melihat di saat saya live pengobatan, hanya bermodalkan 1 butir garam, disentuhkan kepada orang yang sedang stroke. Subhanallah, orangnya langsung bisa gerak, tangannya langsung bisa gerak, kakinya langsung bisa gerak. Hanya bermodalkan 1 butir garam. Tuh teman-teman. Kenapa? Garam yang asli dari laut adalah sumbernya rasa. Sedangkan garam bikinan manusia, sumbernya apa?